kita menjumpainya di tiap waktu kesempatan. Dia nggak pelit kok. Dia bahkan sangat-sangat terbuka untuk kita bisa temui dia. Kalau non sewu ya, kalau kebanyakan orang berpikir, loh siapa sih aku ini? Hanya cacing tanah, gitu ya, tanah liat atau apalah sebutan-sebutan bahwa manusia itu sangat-sangat rendah, manusia itu sangat-sangat hina, gitu ya. Sehingga berimbas kepada jalan berpikir kita, Tuhan yang maha tinggi jauh di sana, gak mungkin dia aku temui, gak mungkin dia bisa care sama saya gitu ya. Enggak begitu konsepnya. Kita harus pahami konsepnya Tuhan. Engkau ciptaannya, engkau anaknya, gak mungkin anaknya harus lewat birokrasi gitu. Kalau untuk ketemu Tuhan itu enggak seperti itu. Lah anaknya Pak Jokowi semasa dia masih menjabat, bahkan sekarang ini anaknya Pak Prabowo si Didit gitu ya, itu kapanpun mau ketemu memang ada protokoler gitu ya. Tetapi enggak segitunya kali gitu ya. Dia tetap punya privilege, punya keistimewaan untuk kapanpun dia bisa ketemu sang Bapa. Sadari saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang harusnya ketika kita memang punya niat ketemu Tuhan, ingat ya, Anda garis bawahi niat ketemu mbak Tuhan, itu bukan hanya ketika kita ada di bagian WL atau di bagian musik atau di bagian apalah itu. Enggak, semua kita punya standar yang sama. Sebagai anak kita punya hak yang sama untuk ketemu Bapak kita. Amin. Ya. Jenderal manapun kalau anaknya mau ketemu bapaknya nggak pakai birokrasi. Kalau toh ada birokrasi nggak berbelit-belit Bapak kita, apalagi yang di surga itu nggak pakai belit-belit. Ya. Ketemu ya ketemu baik. Ya. Kapanpun, saat apapun. Nah, saudara, pastikan kita ini dengan Tuhan tuh punya hubungan yang seperti itu, karib, akrab, sehingga nggak ada lagi rasanya gimana. Nah, ini masalah kita seringkali terdistract dengan masalah-masalah yang ada. Lah siapa sih aku ini dicintai Tuhan? Orang yang nggak penting. Nah, itu masalah kita. Kemarin ketika kami bertekun, ada berapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu kan, ada seorang yang bertanya, kenapa saya nggak bisa penuh Roh Kudus ya? Padahal saya sudah berusaha dan 2 tahun sudah ikut Pak Stephen gitu. Saya terus mendengar apa yang Pak Stephen sampaikan, tapi kenapa saya nggak bisa? Nah, saudara tahu apa masalahnya? Masih ada konflik batin, masih menyimpan akar pahit, masih menyimpan luka hati. Itu jadi penghalang, saudara. Mbok Siti, gini, kenapa? Karena Tuhan ngomong gitu loh, kalau engkau nggak mengampuni, maka Bapakmu juga tidak akan. Jadi pastikan letak posisi kita genah, jelas. Amin. Ya. Kalau kita mau Bapak kita menerima kita secara penuh, nggak ada cara lain kecuali kita juga menerima sesama kita juga secara penuh, tanpa ada sesuatu di sudut hati kita yang paling dalam. Semakin kita rilis segala sakit hati, kepahitan dari hidup kita, kekecewaan, ketidakadilan dalam diri kita, semakin clear hidup kita. Amen. Maka semakin lagi mudah kita ketemu sama Tuhan. Di posisi apapun kita gampang paham maunya Tuhan. Amen. Dari 3-4 jenis tanah, saudaraku, yang pertama apa? Halo? Yang lain dong, yang jawab ibu-ibu genteng. Suaranya mana ibu-ibu? Yang pertama apa? Gak perlu ngapain ngomong. Kayak tahuan malah. Gak jendol gitu loh masalahnya. Apa Bapak Ibu? Yang pertama?
Yang depan diam dulu ya. Ibu-ibu yang diminta jawab. Bu, mana Bu? Suaranya Bu? Iya sih. Kok orang yakin loh? Di sini saudara nggak yakin, di luar kan soyo diguncang sini. Gawat saudara. Di sini tak goncang, dan di luar sana ketika digoncang saudara nggak keder gitu. Yang pertama, halo. Anak pinggir jalan. Nah gitu dong. Oh ibu-ibu sak pirang-pirang lho. Piro coba? Jiro lu 4 0 6. Ya oke. Oke, ada 10 lebih, tapi suaranya kayak mau siji tok. Nih waktunya ibu-ibu bangkit. Amin. Halo ibu-ibu. Ojo mentang-mentang pendetone ibu-ibu terus ibu-ibu menyerasa nyaman. Tantain baik. Waduh. Aku mau disembelih nomor 1 itu pasti dan harus itu ya, merelakan diriku. Tapi mosok yang lain enggak mau lah. Nanti mahkotaku kegedean tak mau dhewe malah mlotrok saka kene tekan isor. Gak jadi tak pakai nanti. Nah, jadi tanah pinggir jalan itu saudara kalau kita pahami gitu ya. Di dalam Matius 13 dikatakan adalah kondisi hidup hati yang tidak paham, orang mengerti. Bahasa lainnya orang paham. Kalau bahasa anak-anak sekarang apa ya? Gagal pahamnya apa? Gagal fokus. Ini gagal paham gitu ya. Jadi ketika dengar firman itu cuma segitu aja. Gitu doang. Nah setelahnya begitu keluar dari area gereja, ya jenenge gagal fokus kuwi mau, gagal paham kuwi mau, moro datang burung hitam yang akan mencuri, mbuh itu kesandung, mbuh itu ketemu percakapan dengan besti yang lain, lalu moro-moro terbang semua, hilang kabeh benih firman-Nya. Yaitu dia. Dasar yang pertama adalah paham. Harus menggantikan keluarga. Boleh. Ojo gagal paham ya ibu-ibu. Karena biantar lah. Tapi itu menggugah kok untuk yang ngantor. Ojo gagal paham, ojo gagal fokus. Jadi kayak gitu saudara. Yang pertama tuh kita harus paham. Paham bukan lewat saudara jadi teologi, dia sekolah Alkitab enggak. Bukan itu. Paham itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya. Coba bayangkan ketika kita pertama kali gitu ya. Ya gampangnya contohnya saya dari Muslim kan. Terus suatu ketika ada sebuah kerinduan. Memang dari kecil sih saya punya kerinduan untuk cari Tuhan. Gak tahu itu benihnya Tuhan kasih sejak saya cilik gitu ya, sejak SD. Tapi ketika kemudian orang gereja itu ngampiri tonggo saya, nih malah saya yang memberi diri. Aku melu oleh. Kenapa? Karena itu paham saya bahwa saya harus ke gereja, gak cuma hanya percaya Yesus gitu. Saya harus punya komunitas, saya harus punya wadah, saya harus punya gimana caranya supaya pengenalan saya akan Tuhan itu lebih jelas. Ya silahkan nanti kita surut kepalamu nanti masuk dengan rekaman. Nah saudaraku, jadi di sini loh letaknya bagaimana kita ini harus sampai paham. Katakan sama-sama, paham. Supaya apa? Kita nggak gagal fokus, kita nggak gagal paham. Setiap peristiwa di hidup kita ini juga dasar yang harus kita bangun. Tuhan itu tahu
Setiap peristiwa di hidup kita itu tidak lepas dari pengetahuan Allah kita. Amin. Sebagai bapak pasti dia intens dong ngingeti kita, lihat kita gitu ya, ngikuti perkembangan kita dari bayi, ora iso apa-apa sampai kemudian gede dewasa menikah dan punya anak, punya putu. Itu Tuhan tahu, saudara. Amin. Gak ada yang luput dari pengamatannya. Yes. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa dia begitu intens memperhatikan kita dari sekian miliar manusia di atas muka bumi, gak cuma satu-satunya kita, gitu ya. Kenapa? Karena memang dia itu membentuk kita. Kalau saudara baca di Mazmur 139 itu, bagaimana engkau membentuk buah pinggangku. Lu bayang loh, buah pinggang itu segede apa toh, saudara? Paling nggak sampai mungkin ya sekepalan tangan. Kalau jantung nggak mungkin sekepalan tangan masing-masing kita. Ini lebih kecil dari jantung. Itu dia yang menenun, membentuk. Makanya ginjal itu vital banget di samping organ yang lain. Kenapa? Sebab Tuhan aja paham bahwa ini materi penting dalam hidup manusia. Bayangkan kalau manusia itu hilang satu ginjalnya, nah, kesempatan hidupnya juga berkurang. Mungkin berkurangnya bisa separuh gitu. Jadi itu yang Tuhan mau tiap kita pahami. Kalau minggu lalu saya bicara tentang emas yang baik yang datang dari sungai apa? Ayo. Ali? Hah? Taman Eden. Ada spesial yang dari situ dihasilkan emas yang baik, emas tua yang baik. Ayo, ada 4 Pak. Sungai kok, memang benar Taman Eden tapi Masa terusnya. nggak cuma terus karena aku saya bilang Taman Eden, oke, Taman Eden, tapi nggak cuma Taman Eden itu luas tuh, dan di situ ada 4 sungai penghasil emas yang baik di tanah Hawila. Apa jenenge? Sungai Pisang. Wes, Bu, jenengan tiap hari ngitung duit untuk dodolan ya, tapi masih ingat dengan Sungai Pisang. Is good. Ayo yang lain, ojo lali dong. Apalagi tuh yang kemarin absen, gak ngrungokke lewat YouTube bisa, gitu ya. Jadi Sungai Pison punya makna apa? Halo. Ayo, iya menghasilkan emas sudah tak omong tadi. Tapi maknanya Pison itu berarti nggak tercatat di hati pikiranmu. Progress, konsisten. Oh, konsisten. Oke, Ibu Bayu is good. Dia ngrungokke lewat apa? YouTube ya? Offline. Oh, offline. Oke, yuk ada di sini berarti. Nah, saudara, kekonsistenan sebagaimanapun bentuknya tetap enek hasilnya. Kalau engkau konsisten mengenal Tuhan, konsisten bercakap-cakap mbek Tuhan, bukan hanya tentang aduh Tuhan aku gak digawe belum mbek wong kae, enggak, tapi lebih kepada Tuhan, ini masalahku loh. Pekerjaanku dengan kondisiku. Salah enggak dengan itu? Enggak, saudara bisa ngobrol mbek Tuhan tentang apapun, apapun. Ya, amin. Jangan batasi Tuhan dengan hidupmu. Ya. Apapun tentang masa depanmu, oke. Tentang hidupmu yang lalu juga good. Cuman untuk hidupmu yang lalu Tuhan hanya akan bilang ampuni. Oh, aku diperlakukan tidak adil. Tuhan selalu bilang ampuni. Nggak ada lain. Nah, saudaraku, kekonsistenan bagaimanapun juga akan menghasilkan, apalagi kalau bicara tentang mencintai Tuhan. Hasilnya itu amat ajaib. Kenapa? Karena dengan kita konsisten terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu pasti Tuhan juga akan memberi reward, memberi hadiah.
Karena kekonsistenan seseorang akan melihat dari hasil kekonsistenannya itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita konsisten melakukan yang benar sesuai firman, mosok Tuhan akan tetap tutup mata, tutup telinga. Gak mungkin. Nah, dari situ loh saudara, firman Tuhan kemarin dibilang di tanah Hawila itu menghasilkan emas yang baik. Ya, Kejadian 2, kalau saudara ingin tahu buka aja. Ya. Di situ bagaimana si Adam Hawa itu ditempatkan di satu posisi terjamin, makan minum enak gitu ya. Tapi itu dia manusia. Gara-gara dia tidak konsisten, tidak nangkep kehendak Tuhan, dia ngobrol sama si ular dan jatuhlah. Ingat baik-baik. Kalau engkau pengen emas yang baik, yang dari Tuhan, kau nikmati, gak ada cara lain kecuali konsisten saudara dengan Tuhan. Amin. Kalau kita nggak konsisten, ya ini aja gampangnya. Saudara dipanggil bapakmu tuh, ya Pak. Kalau di dalam Pak, gitu ya. Dalam Pak, padahal dia di luar sana. Bilangnya dalam Pak, gitu ya. Tapi ya dicelok ibu dalam Bu. Tapi masih di luar, belum mendekat. Kira-kira ya gitu posisinya. Halo Bapak Ibu, mungkin saudara punya pengalaman ya gitu kali ya, sehingga menang kabeh. Dicelok harus sampai ping 7 baru apa bu tak kayak gini baru jedul. Kalau udah ada kata-kata tak ya enak kata-kata tak kayak, padahal buntutnya tak kayak gawean. Bu iya bu aduh, dia udah nyaut langsung aduh. Ini aslinya bu aduh gitu ya. Ini gak enak Mas Gayus, jadi aduh dia jawabnya. Nah saudara, Bapak kita di surga itu selalu intens perhatikan kita gitu. Apapun kebutuhan kita tuh Tuhan tahu kok. Alkitab menulis sebelum kebutuhan itu muncul alias kita sadari, Bapakmu yang di surga itu sudah tahu. Ya cuma itu tadi, ketika kita nggak konsisten mendengar arahan Bapak yang di surga, kita lebih apa biasanya? Lebih asik dengan HP untuk saat ini, lebih asik dengan mainan apalah itu, sehingga ketika orang tua memanggil kita nggak fokus. Saudara perhatikan anak-anak kecil sekarang nih, kenapa susah fokus? Karena kalau lihat HP, ini penyakit sekarang ini, lihat HP itu nggak ada HP yang terus diam satu posisi selama beberapa, seperti kita baca buku, nggak bisa. HP itu selalu ganti, tiap menit ganti, ada lagi yang baru, ada lagi, sehingga itu yang membuat anak-anak kesulitan untuk fokus di sekolah. Kalau gurunya nerangke, wis sibuk ngejaili koncone melayu rono, apalagi anak-anak masih TK, playgroup kayak. Kalau sudah SD, wah gurunya sing kudu mendisiplin tuh anak. Saudara, jangan pikir itu hanya anak-anak SD. Orang tua ketika dia lihat HP, dijak omongan, dia sudah ada di dunia yang lain, sehingga enggak nyambung. Nah ini yang harus kita perhatikan dengan hidup kita. Kekonsistenan itu akan menolong kita untuk lebih aware, lebih perhatiin apa yang terjadi di hidup kita dengan apa yang kata Tuhan pendapat tentang hidup kita. Kita sering kehilangan momen itu karena kita terlalu fokus dengan keberadaan hidup kita, masalah kita. Nah itu kita lebih fokus. Hari-hari kemarin kita bicara tentang in the know. Hari ini kita sering kali kedapatan makan, ya wis makan, dan cepet nggak rampung. Dan
isa-isa, gue nggak ngerjain yang lain. Kalau duduk diam, kedapatan dia bukan diam karena sedang bersyukur, tapi lebih baik ya apa ya? Sisa apa ya rencananya? Oh, jangankan orang-orang pria ya, ibu-ibu juga kayak gitu. Kenapa? Bisa mikir apa? Mikir masa apa ya? Itu sudah mendistract kita loh. Menikmati hari ini, menikmati jam ini, itu sangat-sangat susah. Karena kehilangan fokus. Nggak bisa konsisten menikmati berkat Tuhan. Yang ada ketika masalah muncul, masalah tiba-tiba di depan kita, nah kita kelimpungan, nggak tahu jalan keluarnya. Di hari ini saudara, hari yang baik untuk kita mulai nyadar, oke Tuhan, kalau gitu in the know, bahwa hari ini harus aku nikmati untuk aku ketemu dengan Tuhan, untuk aku berdialog dengan Tuhan. Dan bukan hanya kita sepihak ngomong doang, tapi kita juga memberi kesempatan Tuhan ngomong dan kita menyimak. Bukan hanya mendengar. Kalau mendengar bisa selewat sih, bisa sambil lalu, tapi menyimak. Apa dari sekian khotbah yang disampaikan tantein tiap minggu itu, apa salah satunya yang nyantol? Wah kayak nggak gitu kali. Bukan itu juga. Tuhan mau ada salah satu part bagian yang kita bisa tangkap dari firman yang disampaikan. Amin. Ya. Kenapa? Dari sekian banyak, kalau ada satu mutiara yang kita ambil, kita tangkap, saudara, lama-lama mutiara itu akan nyambung dan jadilah kalung yang indah untuk hidup kita. Jadi Tuhan mau tiap kita ini dalam tiap minggunya, saudara pastikan ada yang membuatmu berubah. Ya, ada yang membuatmu jalan berpikir kita ini mengalami perubahan. Ya. Itulah metamorfose. Metamorfose itu enggak sekali jreng tadi menungso sing anyar. Tapi ada proses dan ada progres yang bisa dilihat dan dinikmati. Lain saudara mau munyar. Apa sih arti nikmat? Nah, kayak bangsa Israel 40 tahun loh saudara. Mupeng di tempat itu aja. Kalah, menang sedilo, kalah meneh. Menang sedilo, kalah neh. Apa namanya? Ngomeli Musa guru-guru kok ning ngene Mesir kurang kuburan kok. Aku kan mati ning kene. Nah, kayak gitu tuh kerjaan mereka harian sampai benar-benar akhirnya gitu ya. Tuhan mengambil keputusan deh. Dari sekian orang 1,8 juta kurang lebihnya keluar dari tanah Mesir, hanya tinggal 2 ekor. 2 orang. Kaleb dan Nun. Ya, Yosua. Kaleb bin Nun dan Yosua. Hanya tinggal itu loh. Saudara bisa bayangin. Ya karena mereka udah ngomelin gitu. Emang gak ada kuburan di Mesir. Yosua sama Musa. Tuhan mendengar itu saudara. Apa umpatan dalam hatimu? Apa keluhan dalam hatimu? Tuhan tahu. Nah, di sini bukan berarti Tuhan mengutuki bangsa Israel. No. Tuhan tuh punya rencana yang besar lagi ajaib untuk setiap kita. Ya, amin. Tapi pastikan respon kita ya bener. Yes. Walau harus lewat lembah kekelaman, si Daud bilang, aku tetap melihat gadamu menyertai. Aku tetap melihat engkau sebagai gembalaku yang baik, tidak akan meninggalkan aku. Nah, saudara, sikap hati ini loh yang Tuhan mau kita miliki. Gak sekedar jadi wong Kristen agama, tapi menjadi orang percaya yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhannya, dan apa yang Tuhan ngomong juga dipercayai, sehingga itu jadi dasar untuk hidup. Nah, pagi hari ini saudara kita melihat kembali ayat tentang Matius 13. Oke, sebelum Matius 13 kita lihat dulu
di mana? Kalau saya lupa. Kacamataku. Terus tolong Gus. Kacamata mami di sana. Yohanes pasal pertama duluan. Untuk mendasari segalanya. Ayat 12 boleh kita baca. Yohanes Injil ya, bukan suratan. Injil Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pertama ayat yang ke-12. Kita ketemu? Saya tunggu. Saya belum ketemu apa jenenge ini saya kacamata jadi belum bisa. Nah, Oke, bisa kita baca sekarang ayat 12 ya. Yohanes 1 ayat 12, 23. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagian pertama coba perhatikan. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima apa? Roh Kudus. Halo, menerima Roh Kudus. firman. Kalau merujuk ayat-ayat sebelumnya, ya, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman, dan tanpa Dia, yaitu firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu di ayat yang ketiga. Nah, ini pun masih nyambung saudaraku di ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima firman alias percaya pada firman yang datang, firman yang kita baca atau yang kita dengar, itu kita harus percayai dengan menerimanya. Ya. Atau dalam bahasa lain, percaya di sini adalah menerima dengan tangan imanmu, mengambil dengan tangan imanmu. Jadi percaya, menerima dan memasukkannya dalam hidupnya. Itu dia yang Tuhan mau. Sehingga dikatakan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara, kita ini jadi Kristen bukan hanya untuk agama saja, tapi untuk diposisikan jadi anak Allah. Jangan alergi kalau engkau dikatakan anak Allah. Karena banyak orang yang karena kemanusiawiannya berkata, siapa ini kok jadi anak Allah. Itu yang harus kita singkirkan dari hidup kita. Roh agamawi yang membuat kita merasa nggak layak jadi anak. Apalagi ada orang-orang bilang, enak aja kamu mengaku anak Allah. Emang Allah itu punya anak, punya bojo, sehingga bisa memperanakan kamu. Nah, saudara, pada ketikanya ada orang, itu orang Kristen sendiri loh, yang nanyain kayak begitu. Karena mereka belum punya pengalaman secara pribadi dengan firman dan Roh Kudus. Sehingga ketika dia menerima, dia pikir hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, titik. Nah, masih ada fase berikutnya. Karena kan kita nggak menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu mati. Kita masih hidup. Di sini ada yang sudah mati. Semua hidup. Harus hidup, masih bernapas sih saudara. Nah, kalau kita masih hidup tuh artinya apa? Masih ada fase berikut di mana firman yang harus jadi pemandu hidup kita. Dasar hidup kita itu firman, tidak boleh enggak gitu. Kenapa? Karena hanya firman yang akan memungkinkan posisi kita ini mengalahkan seperti yang Tuhan bilang, dia sudah bangkit, mati, bangkit dan mengalahkan iblis, dosa dan maut. Dan hal itu sudah ditaruhnya di bawah kaki
jemaat. Nah, siapa jemaatnya? Orang-orang yang percaya. Percaya apa? Percaya kepada janjinya. Bahasa lain percaya pada firman-Nya. Nah, itu dia. Jadi harus disinkronkan, saudara. Kalau saudara aku mau percaya, tapi ketika datang pencobaan tentang percaya itu, saudara mulai bimbang. Saudara, oh iya, tenang ora toh. Nah, saudara masih bisa digoyahkan. Nah, saudara, kalau kita lihat di Matius yang ke-13, kita lihat di sini bagaimana di ayatnya yang ke-44 sampai dengan 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Yuk kita baca ayat 44 sampai 46. 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Semua ada effort, semua ada kerja kerasnya untuk mendapat apa yang dia cari. Yang pertama, orang yang mencari apa? Harta yang halo. Apa mau moco ndak toh? Nanti aku moco tapi ditekoki kok malah. Jawab ora yo, tante ibu yang ngerti yo. Oh no, ndak gitu Bapak Ibu. Ini biar kita semua termeterai firman. Kalau saudara jawab, itu artinya kau sedang memeteraikan firman itu di hidupmu, di pikiranmu. Amin. Sehingga ketika engkau ada masalah, itu firman akan muncul. Kalau saudara tahu kinerjanya laptop ya kayak gitu. Saudara cari huruf A, muncul A, versi Oppo muncul AP. Begitu juga dengan hidupmu. Ketika engkau punya masalah, aku butuh jawabannya Tuhan. Kau klik bagian yang kau butuhkan, maka muncullah semuanya. Nah, begitu juga dengan firman yang tersimpan di hidupmu itu akan muncul dengan sendirinya ketika kau butuhkan. Jangan pikir bahwa firman ya wis dirungokke wae. Engko bar kuwi ya wis. Kita perlu tindakan aktif untuk menyimpan itu firman, menerima itu firman, dan memberi kesempatan firman juga berbicara di hidup kita. Nah, lanjut. Harta yang terpendam itu lalu ditemukan orang, dipendamnya lagi dengan tujuan. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kita lihat effort kerja dia ya. Dia tahu ladang itu mengandung apa? Halo. Harta yang terpendam. Nah, ketika dia sudah menggali, ketemu, lalu dia pendam lagi, diam-diam dia pergi jual seluruh miliknya. Tujuannya biar ladang itu bisa kebeli. Saudara bisa berhitung ya, berhitung dalam hal ini. Saudara ngambil atau melihat, mencari harta di ladang orang. Ingat, bukan milikmu, belum milikmu. Tapi ketika engkau menggali dan ketemu yang mau cari, pasti engkau harus memilikinya dong. Pasti engkau punya keinginan, iki regone larang. Oke, tutup sih. Tujuannya apa? Supaya orang nggak tahu. Tapi saudara kerja keras untuk jual dan menjual sesuatu itu nggak gampang, saudara. Butuh waktu. Nah, dia jual semua miliknya. Tujuannya untuk uang itu dia beli ladang.
ladangnya. Itu hitung-hitungan kita. Nah, maksudnya bagaimana seseorang ketika ketemu sesuatu yang berharga, saudara jangan lewatkan. Amin. Ya. Saudara harus kerja lebih keras untuk bisa menghai itu harta gitu. Kalau saudara hanya ke gereja, ya om aku hari Minggu memang kudu ning gereja, sadurunge jagung kono. Nah, aku kudu yang gereja wong Kristen nih, ora nyang masjid. Oke, tapi nggak cukup sampai di situ doang. Kita perlu menyikapinya dengan lebih bijak ketika kita ada di gereja. Pastikan ada suara Tuhan yang kita tangkap, ada harta yang terpendam yang kita terima. Nggak sekedar setor muka menjauh ya, saya bilang gitu. Aduh, minta maaf aku minggu lalu nggak bisa hadir, nggak bisa datang gara-gara ini dan itu. Saya nggak pernah nanya. Bukan aku nggak peduli, bukan. Saya punya doa di hadapan Tuhan terus menerus untuk jemaat. Tapi yang pasti itu pertanggungjawabanmu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kau sudah lihat ada harta yang terpendam. Yang mbok abaikan, rugi siapa? Saudara DP, hartanya masih mangkal di situ. Suatu ketika bisa orang lain yang eksekusi ambil, gitu ya, bisa. Nah, yang berikut pun demikian. Dia punya kerinduan, punya mutiara yang indah. Saya tuh paling suka mutiara. Nah, ketika wanita rata-rata suka mutiara, ya sebelum kebeli apa sing luwih larang? Apa saudara? Yang lebih larang dari mutiara apa? Berlian. Mbak Nur ngerti persis juga, bubas. Berlian lebih berharga, lebih mahal lah gitu. Nah, ketika mutiara yang dia pengen itu benar-benar ketemu gitu loh. Dia ketemu gitu ya. Dia nggak pikir panjang. Apa miliknya, apa duweke di Lego, didol, tujuannya bisa membeli mutiara yang berharga itu. Saudara tahu? Itu fase baru yang paling rendah, 30 kali lipat hasil hidupmu. Belum yang 60, belum apalagi yang 100. Perlu lebih mati-matian lagi kau Tuhan. Yang pertama memang yaitu tadi, kita perlu lebih memperdalam pengenalan kita sama Tuhan. Di hari gini kalau enggak deket sama Tuhan, saudara monteng lihat keadaan. Mbok, non sewi. Pemerintah enggak menentang, pemerintah menjanjikan ini itu. Kalau kita nggak punya iman nggak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena akan ada banyak orang rebutan di sana. Tanpa kita punya Tuhan, ya kita hanya akan jadi penonton dan lenyap. Nggak ada sesuatu yang bisa kita, kecuali kalau kita dekat. Di sini dekatnya bukan karena kau rajin ke gereja, bukan, rajin doa, bukan, tapi melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan, itu dia nilaimu, gitu ya. Nah, itu yang akan membuat engkau beda dengan yang lain. Orang boleh rungsing, orang boleh sibuk dan lain sebagainya tentang hidup dan masa depannya. Tapi ketika engkau membangun hidupmu berdasarkan janji Tuhan, itu akan membuatmu aman. Itu akan membuatmu tidak perlu khawatir. Saya menikmati hari-hari bagaimana yang dikatakan pas butuh, pas ada. Kenapa? Karena memang saya tidak diberi oleh siapapun, tapi Tuhan memberi nafas hidup sekaligus yang kubutuhkan selama hidup. Karena memang itulah cara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan, nih loh aku Bapak yang baik, memelihara anak-anaknya. Nggak akan Bapak yang baik itu bodoh amat, lu mau nyungsang, mau sumbel, boraroh, nggak gitu. Bapak yang baik akan memberi apa yang dibutuhkan. Tapi ingat, yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nah, itu bedanya, harus dibedakan. Artinya, saudara bangun hubungan dengan Tuhan yang lebih lagi.
Supaya saudara ngerti kehendak Tuhan. Di balik kondisi-kondisi yang bergejolak ini, aku harus piye Tuhan? Ini apa maksudmu Tuhan? Itu harus saudara konsultasikan baik Tuhan. Bisa? Bisa dan harus. Kenapa? Kalau engkau sibuk konsultasi dengan ratusan orang pintar, orang cerdas, orang canggih, kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, nonsense semua. Sepinter-pinternya orang kalah pinter mbak Tuhan. Ya. Itu pasti. Mbok saudara duit sah Indonesia Raya. Dan Tuhan bilang fail itu mau fail, nggak ada artinya. Nah apa yang harus kau andalkan? Andalin Tuhan. Itu aman saudara. Nggak ada yang bisa nyolong, nggak ada yang bisa nipu, dan nggak ada yang bisa mengambil dari dirimu. Asal itu tadi, harta yang sebenarnya adalah firman Tuhan dan ayatnya. Apa saja yang kau butuhkan ada kok janjinya. Jadi kalau kau ingin menikmati emas yang baik, saudara nggak perlu bayangkan tentang emas logam mulia yang hari gini tiap hari munggah, yang punya simpenan, ayo dong tidur. Ternyata sesuk munggah meneh. Walah, kelas tak dol wingi. Akhirnya saudara terombang-ambing oleh situasi dan kondisi tanpa sadar. Nah, karena ngikutin ombyake dunia, ya saudara pasti diombang-ambingkan, itu pasti. Maka yang harus saudara lakukan supaya perahu imanmu itu tetap tenang di tengah gelombang yang ribut, hadirkan Tuhan dalam hidup. Yes. Dan Tuhan tidak sekedar kau bilang, Tuhan aku wis berdoa, wis bengak-bengak. Bukan itu. Tapi realitanya yang tiap hari engkau beri kesempatan untuk dia kasih arahan. Karena tanpa itu saudara akan mumet dewi, mumet saudara lihat ombyake dunia. Ya itu tadi lah. Kalau dulu zaman dulu yang namanya perang Inggris dan Falkland kalau nggak salah ya, saya baru tahu itu bagaimana harga emas itu mempengaruhi dolar mempengaruhi. Tapi yang paling stabil itu adalah mata uang Inggris, pound sterling, itu tidak tergoyahkan. Nah, saudaraku, waktu itu Falkland itu udah rebutan gitu kan. Nah, itu otomatis harga emas dunia naik turun. Dan itu membuat kegoncangan kala itu. Lumayan orang yang bagian jodolan emas, karena ndelelek ada jemaat yang jodolan emas waktu saya masih di Sumedang. Jadi tahu gitu. Nah, saudaraku, Tuhan tuh mau hidupmu tuh tenang gitu. Enggak anut ombyake dunia ngomong ini, ayo. Dunia ngomong ono, yo. Pastikan engkau aman di dalam dia. Lewat apa? Engkau percaya firman dan ojo menang-menang baik. Nah, ini dia. Kau harus deklarasikan. Lewat mulai dulu dari penuhi berpikirmu dengan firman janji Tuhan. Kalau ada teguran Tuhan, ya wes lakukan teguran itu. Jadi artinya di satu sisi engkau mendeklarasikan keyakinanmu akan janji Tuhan, tapi di lain sisi perbaiki juga sikap hati kita tentang hidup ini. Sehingga kita nggak cuma cari aman, Tuhan janjinya begini begono, tapi hidupnya nggak diperbaharui, hidupnya nggak dibenahi. Ya gimana ya? Nanti yang harusnya 100% kita nikmati, ya otomatis berkurang karena ada minus dari hidup. Ada ketidakakuratan. Bahasa lainnya dari minus yaitu ketidakakuratan dalam hidup kita. Katakanlah Tuhan berkati saudara banyak, tapi gaya hidupmu juga boros. Sama saja gali lubang kubur untuk dirimu sendiri.
Nah, Tuhan itu nggak meri kalau saudara hidupnya diberkati, enggak. Tapi lebih kepada jadilah manajemen yang baik, bendahara yang baik. Di Alkitab ditulis. Kemarin kita udah belajar bagaimana bendahara yang baik itu tahu waktunya, karena diperintah dari sang majikan, yuk keluarin untuk itu, oke? Yuk simpan nih, ditabung bagian ini, oke? Dia nggak ada kata-kata lain kecuali hanya jadi pelaksana gitu. Bukan yang punya ide, enggak. Dia posisikan dia hanya pelaksana. Nah, ide ini sopo? Tuhan. Jadikan segala sesuatu Tuhan fokusnya. Kalau engkau mau main aman, ya itu dia. Kalau hidupmu mau aman, itu dia. Jadikan Tuhan pemilik ide. Kalau engkau punya ide dan ini dan itu, oke, bawa aja dia. Tuhan, kira-kira ideku nih Tuhan tanda tangani enggak? Tuhan tanda tangan berarti Tuhan setuju. Kalau Tuhan tidak setuju, ya mungkin Tuhan akan menang. Nah, saudara, jangan saudara pikir ini yang punya pengalaman cuma saya pendeta doang loh. Semua kita bisa punya pengalaman yang sama. Saudara ajukan proposal. Syukur kalau Tuhan itu tidak setuju dan diam. Nah, yang Tuhan apa jenenge orang setuju mbok paksa tanda tangan. Tanda tangannya palsu alias tidak 100%. Sehingga kalau ada kegagalan, sorry, bukan aku yang punya ide. Tuhan bisa ngomong gitu loh saudara. Jangan pikir hanya saudara saja yang bisa menghindar dari tanggung jawab. Enggak, bukan Tuhan menghindar dari tanggung jawab. Tuhan membuktikan kalau dia tidak setuju, dia konsisten. Makanya dari sini loh kita belajar. Ini bicara tentang hidup sehari-hari saudara, tapi tentang firman Tuhan dasarnya. Jadi kalau kau punya ide, punya gagasan, punya kerinduan, katakanlah bahwa itu di hadapan Tuhan. Kira-kira ide ini disetujui enggak oleh Tuhan? Kenapa seperti itu? Sebab biarlah segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Kita baca sebagai ayat terakhir, Roma 12. Sorry, bukan Roma 12 ya. Sebentar. Bukan 12, ternyata di mana ayat itu? Bagi dialah segala kemuliaan. Saudara tahu ayat tersebut? Roma 11 Ya, ayat 36. Oke, boleh dibacakan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Yes. dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh ya, amin. Saya cari tadi di Korintus. Oke, jadi saudaraku dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Siapa Dia? Tuhan dengan firman-Nya. Kalau Tuhan belum berfirman, ya ojo maku, ojo mangkat, gitu ya. Dan oleh Dia. Terus dan kepada Dia. Bagi Dialah apa? Kemuliaan sampai selama-lamanya. Bisa dibacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup? Ayat 36. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, segala sesuatu hidup oleh kuasanya, dan segala sesuatu itu untuk kemuliaannya. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, biarlah segala yang berlaku atas hidup kita itu jangan keinginan kita. Amin. Harus katakan amin. Kenapa? Kalau engkau masih punya keinginan sendiri tanpa konsultasi mbak Tuhan, tanpa ngomong mbak Tuhan, Tuhan akan ketawa saudara ketika kita kejentus, kepepet dan remuk. Tapi ketika kita sudah tanya mbak Tuhan, konsulkan mbak Tuhan, dan Tuhan ngomong oke tak ACC gitu ya,
dan itu dipastikan Tuhan ACC, saudara, dia akan tanggung jawab dengan keberadaanmu sekalipun remuk dirinya. Tidak akan dia ninggalin saudara. Tidak. Dia Bapak yang bertanggung jawab. Itu pasti. Maka dari sini loh saudara, tiap kita mari belajar, kenali Bapakmu yang di sorga, kenali isi hatinya. Ojo terus saudara hanya terfokus kepada apa yang aku butuhkan. Nah banyak kali kita kayak gitu, hari-hari kita tidak bisa menikmati hari ini. Kenapa? Karena kita sibuk mikirin sana, mikirin mikirin akhirnya nggak nangkep isi hati Tuhan. Yang ada kita hanya mengajukan isi hati kita. Aku pengen ini loh Tuhan, aku mau begini loh Tuhan, aku mau begini. Tuhan tinggal suruh tinggal ACC aja. Proposal kita sudah yang bikin. Saudara, lebih bijak lagi kalau kita semuanya bawa di dalam doa. Apa arahan Tuhan, nanti Tuhan yang tanggung jawab. Enggak ya Tuhan yang ngomong lalu lepas tangan, enggak akan terjadi. Ketika Tuhan yang ngomong, Tuhan kasih arahan, dia tanggung jawab. Dan cara nih, tenggelamkan diri dalam doa. Berapa lama? Ya selama Tuhan mau. Artinya gini saudara, bisa waktunya 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, bisa saja. Tergantung kedekatanmu mbak Tuhan untuk terima arahan Tuhan. Nah kalau saudara, saya tidak pakai mic, saya ngomong di sini, orang di luar sana apa dengar? Iya. Tapi karena kita ada di sini, saudara dengar toh? Tanpa Iya. itulah Tuhan. Ketika kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan ngomong-ngomong, saudara pasti nyimak dan bisa nangkep. Iya. Tapi kalau saudara jauh, Tuhan tidak akan bengok-bengok, woi balik. Bukan sifatnya Tuhan. Tuhan akan cukup dengan penglihatan matanya, cukup kita bisa nangkep isi hati Tuhan. Tuhan nggak akan marah-marah, apalagi gitu ya, marah, ngamuk-ngamuk, enggak. Itu untuk orang luar oke. Tapi untuk anak-anaknya, kan anak di dalam rumah, si bapak tidak perlu ngomong. Bapak cukup. Anak sudah uncuk ngerti. Burung diseneni, dia udah ngerti. Ya Pak, aku salah. Pernah saudara alami ya gitu? Atau saudara malah perendam-endamkan? Alah, Bapak, nggak apa-apa. Tak rayu dengan tak tuh pakai bakmi sebungkus ya dulu sampai. Bapakmu di surga nggak butuh bakmimu, gitu ya. Nah, Bapakmu di surga butuh ketaatanmu. Dan dia tuh saudara luar biasanya, dia itu terbuka untuk saudara kenali, terbuka untuk saudara pahami. Dia bukan tipe bapak sing angker, bapak yang apa ya? Bapak sing menakutkan. Nah, kayak gitu-gitu. Enggak. Bapakmu yang di surga sangat-sangat lembut, tahu yang kau butuhkan tuh cuma saudara yang harus ngomong. Ayo makanya ketika kau bangun kedekatan dengan Bapak di sorga, itu akan membuatmu nyaman ngomong apa baik gitu. Kalau saudara jauh di sana, saudara nggak nyaman ngomong, kok tanggomu krungu. Saudara ngomong apa? Tuh kok kayak sego. Nah, mungkin tanggomu nggak mungkin nggak dengar kan? Gitu. Makanya saudara, baik kita mulai bangun kedekatan sama Tuhan. Amin. Dengan seperti itu saudara akan tahu di posisi mana engkau seharusnya. Tanpa itu, saudara hanya akan di luar sana loh, kayak siapa tuh murid-murid Tuhan Yesus enak tidur. Sementara murid-murid aman jadi nih perahu, tapi karena lagi ada gelombang, gitu kan? Mereka panik. Gelombangnya enggak gelombang diayun-ayun kayak anak lagi bobo itu, bukan. Gelombangnya gede, saudara, angin gede, angin sakal disebutnya dalam bahasa Alkitab. Sehingga mereka saking paniknya,
Tuhan yang lagi enak ngorok dibangunin. Rumah ayo kita mau binasa nih. Gambaran orang apa saudara? Panik kuatir. Kenapa? Rumangsane uripe wis meh berakhir. Nah, itu dia. Tuhan mau biar kita sadar. Kalau Tuhan belum bilang happy ending, belum happy, berarti belum ending. Kalau engkau belum bisa menikmati hidup dan mensyukuri, ya lanjutkan aja hidupmu. Karena bapakmu belum menginginkan kau pulang, kau belum menghasilkan. Tuhan bilang, kalau engkau sudah menghasilkan, ya sudah gitu. Tuhan akan bilang, sabaslah, hai hamba yang setia, terberkatilah, hai hamba yang setiawan. Nah, saudara, ayo bangun hidup kita begitu rupa dengan hubungan sama Tuhan. Berapa jam harus doa? Tidak butuh waktu lama. Kalau engkau memang sudah terhubung dengan surga, begitu engkau datang, engkau sudah bisa rasakan Tuhan datang dalam hidup. Amin. Tapi kalau memang harus butuh waktu berjam-jam, laksanakan, lakukan. Kenapa? Sampai Tuhan menjamahmu. Kalau belum dijamah, ya jangan. Kalau Tuhan belum berfirman, jangan berhenti sampai Tuhan beri firman. Karena firman itulah yang menghidupkan. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Nah, kalau kita ini lakukan firman, kita juga akan tinggal tetap. Bukan kekal di bumi ini, tapi kekal di hadapan Bapa di surga. Mari kita datang pada Kristus. Masing-masing kita ambil waktu untuk kita boleh datang kepada Tuhan secara pribadi. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Tuhan Roh Kudus, mari bicara pada hati hidup kami. Apa dari sekian firman yang Tuhan katakan hari ini berkesan dalam hidup kami, menggores dalam hati kami, dan itu yang menjadi pesan Tuhan secara pribadi atas masing-masing kami. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami. Uralapa syakatakan karalapaya, uralapa sekendaralapa sosokandaralapa syakatakan. Masing-masing kita berbicara di hadapan Tuhan. Masing-masing kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, kasih apa yang menjadi pengertian-Mu bagiku Tuhan. Pastikan engkau pulang dengan bawa salah satu firman yang bergema dalam hatimu, dalam pikiranmu, berbicara bertalu-talu di dalam pikiranmu, dalam hatimu. Karena itulah yang akan mempengaruhi keputusanmu, menjadi dasar keyakinanmu, dan menjadi passion hidupmu. Kantorana tikia wasaka. Sehingga ibadah kami tidak sekedar karena kami Kristen, tidak sekedar kami beragama, tapi kami mau Engkau memperhatikan hidup kami. Engkau juga berbicara bagi kami Tuhan. Sekindara lawiyata pasaka, osakandara lawiyata sekindara
berat banget.